Bisi, cenah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari HES semester 7 kelas A. Akan mempresentasikan mata kuliah tentang Al-Uqud Al-Muraqabah tentang implementasi Al-Uqud Al-Muraqabah dalam murabahah. Nah, kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Anggi Regiani, yang kedua ada Drian Nurul Badriah. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Anggi Regiani. Kepada Anggi Regiani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Untuk semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas implementasi Uqud Muraqabah dalam murabahah. Kita bahas dulu dari akad muraqabah itu sendiri ya. Pengertian dari akad muraqabah atau yang disebut juga dengan multi akad adalah suatu bentuk kontrak yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara menggabungkan atau menghimpun beberapa akad, 2 akad atau lebih yang dipandang sebagai satu kesatuan. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dan menimbulkan satu akibat hukum bagi pelakunya. Itu ya pengertian dari multi akad itu sendiri. Nah, hukum dari akad muraqabah itu sendiri adalah boleh mengikuti hukum dari bermuamalah selama tidak mengandung unsur diharamkan seperti riba, goror, dan berbagai larangan lain yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah itu. Lanjut. Nah, adapun macam-macam dari uqud muraqabah itu ada 6. Ya, ada 6 macam-macam uqud muraqabah itu. Kita tunggu dulu slide-nya. Nah, ada hybrid kontrak yang mutolito atau bercampur yang memunculkan nama baru seperti Bai al-Istiqlal. Ada hybrid kontrak yang mujtami'ah atau mutolitah. Ada akad bergantung atau akad bersyarat, al-uqud lanjut. Nomor 4 ada hybrid kontrak. Hybrid kontrak akad-akadnya yang berlawanan. Yang kelima ada akad yang berbeda atau al-uqud al-muthalifah. Dan yang keenam ada hybrid kontrak akad sejenis. Nah, kita bahas implementasi dari akad muraqabah ini pada murabahah. Nah, kita bahas dulu pengertian dari murabahah itu sendiri. Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan kepada seseorang di mana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi antara si penjual dan si pembeli itu menyepakati harga yang akan dibayarkan untuk suatu barang yang diperjualbelikan tersebut. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, yaitu tadi misalkan harga jual kita menjual pulpen, harga asli pulpennya itu 1.000 misalkan, lalu dibikin kesepakatan antara si penjual dan si pembeli, misalkan mau keuntungan penjualannya itu 1.000, jadi si pulpen itu dijual dengan harga 2.000 gitu, kurang lebihnya. Lanjut. Nah, implementasi akad muraqabah pada murabahah itu
terlihat pada implementasi murabahah bil wakalah, di mana penggabungan antara akad murabahah dan akad wakalah. Akad murabahah itu tadi akad yang jual beli dengan tambahan atau keuntungannya yang disepakati oleh kedua pihak, dan wakalah itu mewakilkan si pembelikan barangnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa akad murabahah bil wakalah adalah jual beli di mana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah. Kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga keuangan syariah dan harga dari barang tersebut jelas, maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. Nah, implementasi dari murabahah bil wakalah ini pada lembaga keuangan syariah terlihat jadi ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan atau membutuhkan suatu barang kepada bank, maka bank akan memenuhi pembiayaan uang cari barang yang dibutuhkan tersebut. Baru setelah ada barangnya, setelah dicari oleh nasabah barangnya, dikembalikan kepada banknya, dan nanti setelah ada banknya itu membuat kesepakatan antara nasabah dan si lembaga keuangan syariah untuk ketentuan harga dan margin keuntungannya dan waktu pengembaliannya. Nah, ini ya terlihat dari skemanya. Jadi ada 3 pihak antara bank, nasabah, dan supplier, di mana bank pertama penjual dan pertama bank syariah, pertama nasabah akan mengajukan pengajuan pemenuhan persyaratan atau yang dibutuhkan itu kepada bank. Lalu nanti oleh bank, misalkan si nasabah membutuhkan sepeda motor. Sepeda motor itu nanti oleh bank diwakilkan kepada nasabah untuk mencari sepeda motor apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Baru oleh nasabah nanti dicari kepada supplier jenis motor apa yang dibutuhkannya. Lalu setelah supplier, sesudah supplier memberikan barang atau sepeda motor tersebut kepada nasabah, oleh nasabah dikembalikan kepada bank syariah. Nah, baru di sana terjadi proses penjualbelian atau secara murabahah. Gitu mungkin skema dari murabahah bil wakalah itu. Nah, ini untuk penjelasannya. Oke, mau lanjut kepada materi selanjutnya. Oke, terima kasih Teh Anggi. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukumnya. Untuk hukum murabahah bil wakalah itu sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 pasal 1 ayat 9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah ada barang secara prinsip menjadi milik bank. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI juga, akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah atau bank. Kemudian setelah barang tersebut dimiliki bank, maka akad murabahah dapat dilakukan. Nah, hukum dari murabahah bil wakalah ini masih menjadi ikhtilaf dari para ulama gitu. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Nah, untuk yang kedua, implementasinya itu ada dalam murabahah lil amr bi asyira atau murabahah KPP. Murabahah KPP ini
menjual barang dengan mengambil untung tertentu di mana penjual dan pembeli sama-sama tahu harga beli dan harga jual atau semi jual beli produk. Nah, akad ini ada 3 pihak, yaitu penjual, bank, dan pembeli. Sebenarnya murabahah ini tidak jauh beda dari murabahah yang asli dan murabahah wakalah dengan wakalah gitu, karena sama-sama mempunyai 3 pihak juga. Kalau yang murabahah asli itu ada 2 pihak. Nah, prosesnya pertama nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Yang kedua, jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah membayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. Yang ketiga, bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Yang kelima, bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. Nah, ini skema murabahah lil amr bisyira. Seperti tadi yang dijelaskan. Selanjutnya, hukumnya yaitu pertama ketentuan syariat. Boleh gitu murabahah KPP ini. Tidak jauh beda tadi ya, seperti yang dijelaskan dengan murabahah asli, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bedanya murabahah biasa dengan murabahah KPP ini adanya pihak ketiga gitu dalam akad. Nah, ada 2 akad dalam murabahah KPP ini. Yang pertama, akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. Yang kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang atau dealer. Nah, untuk kesimpulannya, implementasi al-uqud al-muraqabah atau multi akad itu pada murabahah terjadi seiring perkembangan zaman gitu. Akad murabahah bil wakalah dan murabahah KPP ini adalah inovasi yang menjadi solusi di tengah keterbatasan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan akad murabahah. Pendapat ini diperkuat juga oleh mayoritas ulama kontemporer bahwa akad ini merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Tuh. Mungkin cukup sekian ya dari materi implementasi akad al-uqud muraqabah dalam murabahah ini. Teh Anggi, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu Moderator. Cukup ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Discukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.